Karena memang dulu di Indonesia Wali Songo juga Iya. salah satunya juga menikahi. Kalau nggak menikah itu nanti banyak kendala secara sosial. Iya. Secara sosial ada kendala nanti. Cuman saya belum berani. Nah itu. disinggung ternyata pekal. Seperti belum berani seperti Wali Songo ini. Coba aja Pak ya. Berani coba. Perang dunia ketiga ya. Ya memang di sini perkembangan dakwah melalui jalur pernikahan itu sangat luar biasa. Iya. Bukan hanya karena ketidaksengajaan begitu. Tetapi di sisi lain efek dari ketidaksengajaan itu melahirkan perkembangan Islam beranak pinak begitu. Dan bagusnya itu kalau yang salah satu pasangannya itu Islamnya kuat begitu. Iya. Misalnya kayak Japan Dakwah Foundation di Shizuoka, itu istrinya orang Jepang gitu. Kemudian Japan Dakwah Center yang di mana? Osaka, istrinya orang Jepang. Nah, kemudian CICC yang di Chiba, istrinya orang Indonesia, suaminya orang Jepang. Nah, kalau yang di Shizuoka dia orang Turki, beristri orang Jepang. Yang di Japan Dakwah Center yang di Osaka itu orang Malaysia, istrinya orang Jepang. Nah, kemudian bisa berkembang. Hanya Ustadz Syekh Ahmad Mainu ini yang istrinya orang Jepang, beliau juga orang Jepang. Syekh Ahmad Mainu. Jadi kalau perkembangan Islam di Jepang itu yang teradar oleh PCN itu mulai dari Fukuoka sampai ke Hokkaido itu ada semua. Sayangnya saya masih belum bisa meradar perkembangan Islam di Okinawa. Kami masih sangat jauh, kepulauan kecil. Iya, Okinawa ini bukan kepulauan kecil juga, tapi Okinawa ini sudah subtropis, begitu. Hampir kayak di Indonesia, begitu. Ya. Jadi saya baru bisa men-tracking dari Fukuoka sampai ke Hokkaido. Kalau Fukuoka di sana yang berkembang itu ada dari unsur Timur Tengah, yaitu ya orang bukan Timur Tengah juga ya, tapi ke Arab-Araban ya, seperti Pakistan, begitu, Mesir, begitu ya. Ya begitu. Nah, di sana Masjid Fukuoka sudah berkembang dan juga sudah membuat halal certifications. Jadi mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan-makanan utamanya di daerah Fukuoka sana. Kemudian juga berkembang yang lebih dulu dari NU begitu. Itu namanya Mushuk, Muslim Fukuoka. Milik orang Indonesia. Tapi coraknya bukan NU. Nah, MWCI NU di sana berdiri atas dasar tidak adanya fasilitas bagi orang-orang NU atau Nahdliyin untuk melakukan ibadah sesuai ritual mereka. Tahlilan mereka tidak difasilitasi, begitu kan ya. Itu kan kebutuhan yang bagi orang NU kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, kangen pasti dengan kegiatan itu. Kemudian Hadrohan apalagi gitu kan, Hadrohan, Yasinan itu menjadi kebutuhan bagi teman-teman di sana. Nah, akhirnya teman-teman yang Nahdliyin ini curhat ke PCN, begitu kan. Bagaimana? Nah, ya saya bilang ya sebaiknya kalian
bikin komunitas sendiri begitu kan, tanpa mengganggu komunitas mereka begitu kan ya. Muskuk ini begitu. Akhirnya mereka bikin, saya datang ke sana. Awalnya itu saya tidak yakin MWCNU di Fukuoka itu akan bisa berkembang karena Masya Allah Prof, acara pelantikan mereka berani sewaktu, tetapi manajemennya tingkat anak SMA lah, susunan acaranya pakai tulis tangan begitu. Ya, begitu. Tapi alhamdulillah setelah ada pelantikan itu ternyata banyak sekali yang hadir. Bahkan orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Fukuoka menikah dengan orang Jepang datang ke tempat itu karena ada tulisan, ada hadrohnya begitu, ada selawatannya. Itu sekitar 70 lebih orang itu datang ke situ. Nah kemudian di tempat itu datang juga, alhamdulillah, yang datang ini mahasiswa S3 yang militan begitu, alumni ITS dan menjadi pengurus ISNO di Surabaya. Ya, akhirnya saya ketemulah dengan yang Pak Indra itu yang jadi sekretaris saya, itu tinggal di Fukuoka itu. Nah ternyata sekarang alhamdulillah sudah semakin bagus. Yang awalnya untuk bikin acara ditulis tangan betul, mereka nggak bisa laptop, nggak bisa komputer karena apa, basicnya mayoritas pekerja. Nah itu yang di daerah Fukuoka. Geser dikit tuh ke Hiroshima. Di Hiroshima corak Islam NU sudah lumayan lah di sana ya, berimbang lah dengan corak Islam yang non NU. Dari mana tandanya? Kami tandai dari kegiatan keagamaan yang diadakan oleh organisasi yang tidak mengatasnamakan NU. Sudah ada kegiatan-kegiatan ke-NU-nya, misalnya tahlilan di situ ada, begitu. Yasinan ada. Dan ini digerakkan oleh badan yang seperti Muslim Fukuoka tadi, cuman namanya beda, yaitu FKMIH, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Hamamatsu. Namanya umum, tapi corak kegiatan keagamaannya Indonesia begitu ya, ada tahlilannya. Nah itu saya baca dari situ, sehingga perkembangan NU di situ tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan pertentangan yang seperti di Fukuoka tadi. Nah itu orang Jepangnya asli juga ada yang terlibat di situ. Orang Jepangnya asli, misalkan mualafnya itu, atau tidak semata-mata orang Indonesia yang tinggal. Kalau yang istrinya orang Jepang, iya. ada begitu. Tetapi saya belum pernah ketemu. Iya. Cuman saya tahu bapak ini istrinya orang Jepang. Begitu. Saya tahu. Begitu. Nah, perkembangan yang non NU juga di situ ada, begitu. Tetapi tidak bersinggungan. Dan biasanya ini dimotori oleh mahasiswa. Yang di Fukuoka juga banyak mahasiswa. Kemudian setelah lulus kuliah, ya mereka tetap mengembangkan itu dan agak berbau pergerakan politik sebenarnya. Ya seperti teman-teman yang bisa dibilang, oh ini partainya pasti partai A, begitu. Iya begitu. Sama juga, kenapa kok NU di sini mungkin agak telat juga berkembangnya, karena pergerakan dari mahasiswa ini lebih dulu sana. Yang pergerakan Islam yang coraknya ke partai A begitu. Ya memang begitu ya. Walaupun PCI ini kan sebenarnya berdiri tahun 2004 ya,
cikal bakalnya itu dari mahasiswa. Tapi stagnan begitu saja. Baru bergeliat itu tahun 2017. Ya. Kemudian agak berkembang. Ya bukan karena ini kepengurusan saya, tapi memang begitu. Kenyataannya di kepengurusan periode kami, periode pertama itu MWCI jadi berapa waktu itu? 9 jadinya. Kemudian periode kedua ini nambah lagi jadi 14. Nah itu yang tadi bergeser sedikit ke mana? Ke Hiroshima. Kemudian geser lagi yang ada NU-nya. Di ini di Osaka ini. Sama Osaka ini dulu saya tidak yakin bakal berkembang karena dimotori oleh teman-teman pekerja yang mereka tidak tidak umum dengan kegiatan-kegiatan digital begitu. Laptop mereka masih baru belajar, semuanya baru belajar. Saya masih ingat dulu pelantikan itu mungkin hanya sekitar 9 orang dilantik di ruangan lebih kecil dari ruangan ini. Osaka ya? Osaka itu. Dan itu dilantik di kamarnya salah satu jamaah. Salah satu orang di sana yang itu sebenarnya berdiri atas dasar tidak hampir sama kasusnya seperti di Fukuoka tadi. Tidak terwadahinya kegiatan-kegiatan ke-NU-an di masjid terbesar di sana, di Osaka. Namanya Masjid Istiqlal Osaka. Oh ada ya. Milik siapa Masjid Istiqlal itu? Nah jadi begini, Masjid Istiqlal Osaka ini sebenarnya milik umum. Penggalangan dananya seluruh dunia, tapi mungkin paling besar dari Indonesia. Akan tetapi tidak ada peraturan yang jelas, ada RT tidak ada, sehingga yang jadi takmir itu susah untuk tergantikan. Bisa dibilangnya seperti kerajaan. Oh gitu ya. Padahal itu dana milik umat. Nah, takmirnya itu orang Indonesia, begitu. Dan kegiatan ke-NU-an tidak terwadahi di situ. Hadroh tidak bisa, yasinan, tahlilan tidak bisa. Mungkin yasinan bisa kali ya, tahlilan tidak bisa. Atas dasar itu mereka yang dulunya bantu bangun masjid itu bergerak untuk bikin MWCNU dan sekarang lagi bergerak untuk membeli bangunan yang akan dijadikan masjid sekaligus kesekretariatan. Begitu ya. Di bawah naungan MWCNU sana. Alhamdulillah kegiatan paling full itu di Osaka sekarang. Oh gitu ya. Ngadain Kansai Bersolawat. Kansai ini sebenarnya suatu daerah yang terdiri dari beberapa prefecture. Begitu. Kayak sini sebenarnya ini daerah Kanto. Di ini, Tokyo, kemudian Ibaraki, Saitama itu daerah Kanto. Jadi Jepang itu dibagi-bagi begitu per distrik-distrik. Nah, ya. Nah, Kansai Bersolawat itu kalau ngadain acara yang datang itu 400, 500 gitu ya. gedung itu. Itu Dan Indonesia semua itu. Kenapa? Indonesia semua yang datang itu. Ada juga orang Jepang. Kami juga kadang mengislamkan orang Jepang di forum itu. Kemudian ada orang Jepang yang bisa bersolawat dengan bahasa Jepang. Ini kayaknya saya punya videonya ya. Coba saya lihat dulu. Ya banyak. Saya download itu di Instagramnya MWC Osaka ya banyak. Iya di Instagramnya PCI mungkin ada, di MWCI juga ada. Jadi Mungkin karena juga orang Jepang suka seni ya. iya. Nah Ustadz Ahmad Mainu ini, beliau juga
menyanyikan burdah itu dengan lagu. Seni. Iya, dengan Seni Jepang. Iya, dengan nada Jepang. Oh gitu ya. Iya, itu yang Menarik untuk orang Jepang itu. bukan mana ya? Oh ini kayaknya. Oh sudah punya gitu. Iya. Nah, download di Instagram semuanya itu. Ini sebelum berangkat ini udah Oh, banyak ya. Banyak. banyak loh. Ini tanggal 18 nih ada lagi kan saya berselawat jilid 8. Insya Allah saya berangkat. Ini di mana ini ruangannya ini ya? Ini di Kayak gedung. di gedung. Iya, Nyewa ya. sewa. Begitu. Berkembang terus, Bro. Nah, kami sebenarnya ke depan pengen berdakwah itu juga salah satunya dengan media Hadroh ini yang dibawakan dengan bahasa Jepang. Kami berencana mengajak orang Jepang untuk berkolaborasi. Ini keinginan yang sudah 2 tahun yang lalu, tapi masih belum terrealisasi. Karena kami di Les Bumi masih belum ada SDM yang bisa untuk untuk menyambung-nyambungkan puzzle ini, begitu. Kami masih mencari itu. Ya, ini kalau bisa terlaksana, begitu, wah itu akan bagus, Pak. Saya lihat ada 3 orang Jepang yang suka bersolawat, begitu, dengan bahasa Jepang. 2-nya, ini satu Ustadz Mainu, satunya saya belum ketemu. Tapi saya coba gimana caranya ini bisa biar bisa nyambung begitu. Ya, dan cara dakwah kita nanti itu jadi memakai lagu-lagu yang umum di Jepang, nada-nadanya begitu yang umum di Jepang yang dimasukkan ke dalam nada sholawat ini. Ya. Kontennya ya ajaran-ajaran Islam. Betul, Ya. betul. Kalau orang Jawa dulu itu kan tombok ati iku limo misalkan gitu Iya. ya. Nah, mereka itu kayaknya di sini ini kan saya melihat itu kayaknya kan kering, itu kering. Jadi untuk memberi pemahaman itu mereka kan karena nggak nerima karena apa namanya? Iya. Karena gesekan dengan budaya atau apa gitu ya. Nah, kalau ada konten-konten yang itu sifatnya apa ya, konsep yang fundamental itu masuk di situ, kira-kira filosofinya apa gitu. Orang Jepang kayaknya kan dulu itu kan penuh dengan konsep-konsep kehidupan dulu itu ya. Yang itu sekarang terkikis. Nah, Iya. nah, itu filosofi Islami itu ala wali songo itu mudah itu kira-kira. Iya. Ya itu, jadi di Osaka sekarang ya luar biasa, yang masuk Islam juga melalui MWC ini juga sudah banyak begitu. Nah, kemudian juga perkembangan Islam selain di Osaka itu di Kobe. Tapi di Kobe ini belum ada MWCI-nya. Di Kobe ini adalah masjid pertama di Jepang. Itu yang mengelola orang ya Timur Tengah atau ya, yang agak Arab-Arab begitulah, entah di mana, dari Afrika atau dari mana begitu ya. Di Kobe juga luar biasa perkembangan Islamnya. Nah, kemudian di Kyoto. Nah, Kyoto ini agak modern MWCI-nya karena dipegang oleh mahasiswa atau kaum terpelajar begitulah. Kemudian di Kyoto ini juga mungkin nanti bapak-bapak akan ketemu dengan Pak Purwanto begitu. Nah, Pak Purwanto ini orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang. Kalau tidak salah istrinya juga pernah sekolah atau nyantri di Indonesia, orang Jepang. Mertuanya juga Islam juga begitu, dan menjadi salah satu pengembang Islam di sana di Kyoto itu. Punya masjid namanya Masjid KMA, Kyoto Muslim Association kalau tidak salah itu. Dan di Kyoto ini perkembangan halal juga sudah luar biasa, mungkin lebih tinggi dibandingkan di Tokyo.
Iya, halal center juga ada, makanan-makanan halal itu banyak kalau di Kyoto, gampang sekali ditemukan. Begitu. Nah, kemudian bergeser lagi lebih ke utara lagi. Wah, ini banyak ini sampai. Iya. Iya. Loh, sekalian Ustadz ini mumpung direkam jadikan buku. Oh, ini. Nih, coba nanti saya. Wah, kalau direkam harus lengkap ya. Nah, apa data awal aja. Ya, yang ada diingatan saya saja. Nggih. Kemudian bergeser dari Kyoto, itu ke Gifu dulu ya, Gifu. Nah, di Gifu itu ada Masjid Al-Hidayah Toki. Masjid ini dimotori oleh orang Indonesia, walaupun dananya dari mana-mana. Yang pegang itu namanya Kiai Haji Agus Sulifan. Nah, Pak Kiai Agus Sulifan ini sebenarnya mungkin bisa juga ditemui kalau mau, begitu. Cuman saya tanya beliau hadir nggak ke Shizuoka? Nggak hadir katanya karena ada orang bekerja untuk memperbaiki bangunan buat beliau jadikan restoran. Dan beliau ini semangat ukhuwahnya itu membara sekali, apalagi untuk NU. Beliau itu kalau acara NU pasti datang. Yang acara PCI. Nah, ini beliau datang dari Gifu sama istrinya. Istrinya juga support, anaknya support, gitu kan ya. Ikut ke sini. Gitu. Istrinya nunggu di hotel, beliau tidur di sini. Iya, ya Mukharek tenan. Iya, Bergerak tenan. iya. Jadi di Gifu juga berkembang melalui ini. Sebenarnya di Gifu juga ada yang teman-teman yang non NU, yang orang Indonesia, yang muncul dari mahasiswa-mahasiswa yang arahnya ke partai A begitu, itu juga banyak di situ. Di masjid dekat Gifu University itu ada masjid yang menjadi markas mereka. Itu perkembangan itu lebih dulu dari kita. Ya. Kemudian di Ishikawa, tepatnya banyak di Kanazawa dulu. Memang dimotori oleh mahasiswa. Nah, dulu ada MWCI NU Kanazawa di sana. Kanazawa ini kota. Kalau provinsinya itu Ishikawa. Nah, salah satu penyakitnya kalau pengurus kita itu semuanya mahasiswa, nanti kalau mahasiswanya selesai tidak ada gantinya, putus. Betul sekali. Di Kanazawa ini buktinya putus itu, tidak ada lagi orangnya, begitu. Ditinggal, kemudian kok ya kebetulan pas pengurusnya di situ tidak memperhatikan kaderisasi, begitu. Udah, akhirnya kami coba hidupkan lagi. Oh, ternyata Kanazawa ini kota, berbeda dengan corak MWCNU yang lainnya yang bercorak provinsi, berbasis provinsi, begitu ya. Ya, akhirnya kami hidupkan, ya lagi-lagi yang bisa menggerakkan itu teman-teman yang bekerja. Begitu. Saya cari ada alhamdulillah menemukan engineer alumni UN, begitu, Universitas Negeri Malang, ya bekerja di sini. Kemudian dia jiwa pergerakannya ada, mantan ketua PMII Rayon apa ya kalau di, saya lupa kalau di MIPA itu apa? MIPA UN. MIPA UN. Rayon Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina. Bergerak jiwanya muncul, langsung dikumpulkan teman-teman yang bekerja. Cepat sekali mereka, karena memang ada jiwa pergerakannya begitu. Sekarang alhamdulillah rutin itu, kegiatan rutin begitu di Ishikawa itu, hiduplah begitu. Kayak Masjid Nusantara itu ya, kan motornya pekerja lebih banyak gitu. Iya, tapi kalau Masjid Nusantara mungkin lebih sesepuh kalau di Masjid Nusantara. Gitu ya. Iya.
Kalau di Ishikawa ini masih muda-muda. Ya makanya seperti yang saya bilang kemarin itu, pengurus MWCI, pengurus PCI di sini berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kiai-kiai sepuh punya pesantren gitu. Kalau di sini karena kebutuhan, nah banyak dari mereka itu merasa tidak pantas begitu ya. Ya saya jawab, saya juga tidak pantas jadi ketua PCI begitu kan. Tapi karena kebutuhan, kalau tidak kita adakan, mereka akan susah untuk bikin kegiatan keagamaan. Ya, jadi perlu wadah yang bisa digunakan oleh teman-teman ini untuk beraktivitas keagamaan itu. Ya, MWCI. Jadi mereka bikin MWCI ya jalan. Sama di Toyama juga jalan. Toyama ini juga baru berdiri. Ya alhamdulillah ada mahasiswa yang memotori di situ juga. Ya, mahasiswa ini mahasiswa S3, putranya ketua PWNU Jogja. Ya, jadi jiwa pergerakannya juga ada begitu. Iya. Iya langsung jalan begitu. Di Toyama. Artinya ada apa namanya? Ada mahasiswa tapi juga didukung oleh pekerja. Betul. Kalau mahasiswa saja itu biasanya kan secara ekonomi kan lemah biasanya. Kurang bukan lemah. Ya. Ya, kalau pekerja itu paling tidak ada yang harapannya ada aspek sosialnya. Ya yang tidak ada mahasiswanya itu di Ishikawa sebenarnya ada mantan mahasiswa begitu ya. Yang tidak ada mahasiswanya itu di Osaka itu. Tapi walaupun tidak ada mahasiswanya di situ, mereka bisa memanage acara dengan bagus. Ya. Mereka sudah melek digital. Begitu. Ya Orang mungkin pekerja muda-muda ya. pekerja muda-muda. Ada yang sepuh, yang dulunya di Mio begitu ya. Dari beliau saya banyak menerima curhatan begitu kan. Di Mio begini begitu, sehingga semangat untuk bikin MWC itu juga banyak dari beliau sesepuh ini pekerja gitu. Ya. Nah terus dari Gifu beralih lagi ke Shizuoka yang besok ini kita datang ke sana. Nah di Shizuoka ini pekerja juga, semua pekerja. Tapi ada salah satu sepuh di situ yang bisa dibilang pakunya Shizuoka begitu ya. Kalau selama beliau ndak kemana-mana, insya Allah NU di situ ada. Kenapa? Beliau sudah beranak pinak di situ. Istrinya orang Jepang. Anaknya itu kalau ndak salah 6. Padahal di Jepang itu punya anak 2 saja itu sudah banyak. 3 banyak banget. Wah, ini beliau ndak gitu kan ya. Iya. Jadi beliau orang Pasuruan. Pasuruan. Ya. Istrinya Orang sini. belah sini. Nah, itu yang penting kan begitu. Begitu. Nah, dari anaknya ini kan Islam semua, tambah banyak Islamnya kan. Gitu. Kayak Pak Ismail kemarin ya. Pak Ismail itu kayaknya Pak Ismail. Pak Anas ya. Pak Anas itu saya sekilas melihat anaknya. Oh ini pola didikan bapaknya ini. Iya. Pola didikan bapaknya. Ala Indonesia maksud saya itu. Dan Bagus beruntungnya Cak Yohanes itu saya lihat istrinya Cak Yohanes itu berbeda dengan kebanyakan orang Jepang. Begitu. Bedanya apa? Sangat penurut pada suami. Iya. Kemudian yang kedua, belajar Islamnya kuat. Yang ketiga, sangat mengerti orang Indonesia. Sampai masakannya pun juga Begitu. masakan wah lebih Indonesia dari Indonesia kalau menurut saya. Pedes banget, padahal orang Jepang nggak bisa makan. Nggak bisa pedas. Oh dia suka berarti pedas. Berarti malah nggak suka. Ya karena Cak Yohanesnya. Atau ya, Karena Yohanesnya suka masak akhirnya bersama-sama. iya saya